Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita secara online dengan mata kuliah Qiraatul Kutub mahasiswa STAI Ibnu Sina Batam. Nah, kali ini yang akan kita bahas melanjutkan tema yang kemarin tentang syurutus sholati sama niyatun. Syarat-syarat sholat ada 5. Kemarin udah kita bahas, kemudian kita lanjutkan bab tentang arkanus sholati, rukun-rukun sholat. Sering saya sampaikan dalam fikih itu ada sebuah rumus yang hendaknya pertama kali kita pahami. Kode-kode itu diantaranya adalah syarat, rukun, makruhat, sunnah yang membatalkan, itu harus kita pahami dulu. Apa yang membedakan antara syarat dengan rukun? Syarat adalah segala sesuatu perkara yang harus dikerjakan sebelum mengerjakan perkara tersebut. Contoh, sholat, syaratnya itu harus wudhu. Nah, makanya sebelum sholat itu hendaknya wudhu, itu dinamakan syarat. Sebelum melaksanakan sholat, terlebih dahulu yang hendak diselesaikan, yang hendak dituntaskan adalah berwudhu. Itu adalah sholat. Segala sesuatu yang hendak dikerjakan sebelum mengerjakan perkara tersebut hingga selesainya pekerjaan atau ritual ibadah tersebut, itu syarat. Kemudian arkan. Apa itu arkan atau rukun? Rukun adalah perkara yang harus dituntaskan, yang harus diselesaikan ketika mengerjakan perkara tersebut. Rukunnya sholat artinya ada hal-hal yang hendaknya kita selesaikan ketika kita melaksanakan sholat. Apa saja itu? Mari kita bahas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholati, rukun-rukunnya sholat sab'ata asyarah, ada 17. Ulama yang lain mengatakan 13, ada yang bilang 14. Kemudian yang berbicara 17 ini untuk merinci, menyempurnakan daripada yang dirangkum dari 13 atau 14 itu. Al-awalu, yang pertama, an-niyatu, yaitu niat. Rukunnya sholat yang pertama adalah niat. Apa itu niat? Niat adalah tempatnya di hati. An-niyatu qasdu syai'in muhtaruman bi fi'lihi. Niat harus dikerjakan ketika berbarengan dengan perkara tersebut. Yang pertama rukunnya sholat adalah niat. Asani, yang kedua, takbiratul ihrami, yaitu takbiratul ihram. Dalam sholat ada 2 takbir yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua adalah takbir intikal. Hukum takbiratul ihram adalah wajib, sedangkan hukum takbir intikal adalah sunnah. Takbiratul ihram adalah takbir pertama kali ketika melaksanakan sholat, sedangkan takbir intikal adalah takbir untuk mengetahui berubah gerakannya seorang imam atau makmum. Hendak ruku, hendak sujud, setelah bangun dari sujud, itu kita disunahkan takbir, dan takbir itu disebut takbir intikal. Nah, yang kita bahas ini adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu dengan mengucapkan lafaz Allahu Akbar, bukan raf'ul yadaini. Mengangkat tangan hukumnya adalah sunnah, sedangkan melantunkan kalimat Allahu Akbar hukumnya wajib. Jadi kalau ada kita sholat kok mengangkat tangan tapi mulutnya diam, tidak dibaca takbirnya, batalat sholatuhu, maka sholatnya tidak sah, karena dia tidak melakukan takbiratul ihram, sekedar mengangkat kedua tangan. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Yang ketiga, as-salisu al-qiyamu alal qadiri, yaitu berdiri bagi yang mampu. Tidak boleh sholat sambil duduk. Ini berlaku fil fardhi
pada sholat fardu atau sholat wajib. Kemudian kalau sholat sunnah itu tidak apa-apa, dapat pahala separuh, cuman tidak sopan bahasanya menghadap Tuhan dengan kondisi fisik yang sehat, tapi dia melaksanakan dengan cara berduduk. Yang keberapa ini? Ar-Rabi'u, yang keempat, qiraatul Fatihati, membaca surat Al-Fatihah. Jadi rukunnya yang keempat, rukun sholat selain niat, berdiri, takbiratul ihram, yang keempat adalah al-qiyam, yang keempat adalah qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah dimulai dengan bismillah dan diakhiri dengan waladhdallin, amin. Itu adalah surat Fatihah. Al-khamisu, yang kelima, ar-ruku itu ruku. Ruku itu gerakan setelah berdiri adalah ruku, itu hukumnya wajib, tidak bisa ditinggalkan. Asadisu, yang keenam, at-tumakninatu, itu tumaknina fihi, ketika ruku. Apa itu tumaknina? Tumaknina adalah berdiam diri, tidak bergerak, biqadri subhanallah, kira-kira durasinya minimal orang itu melafalkan kalimat subhanallah itu 5 detik mungkin. Dan at-tasi'u, yang ketujuh, as-sujudu, sujud marotaini, 2 kali setelah ruku. Kemudian tumaknina. Asadisu, afwan, asabi'u, yang ketujuh, asabi'u, yang ketujuh, al-i'tidalu, i'tidal, bangun dari ruku adalah wajib, dan itu hukum itu disebut i'tidal. Asaminu, yang ke-8, atumakninatu fihi, tumaknina, yang ke-8 adalah tumaknina, berhenti sejenak ketika i'tidal. At-tasi'u, yang ke-9, as-sujudu, sujud marotaini, 2 kali. Yang ke-9 adalah sujud 2 kali. Al-ashiru, yang ke-10, atumakninatu fihi, yaitu tumaknina di dalam sujud. Al-hadiyah asyarah, sedangkan yang ke-11, al-julusu baina sajdataini, itu duduk di antara 2 sujud. As-saniyah asyarah, yang ke-12, atumakninatu fihi, yaitu maknina, berhenti sekilas sejenak ketika orang tersebut melaksanakan duduk di antara 2 sujud. As-salisa asyarah, sedangkan rukun yang ke-13, at-tasyahudul akhir, duduk bacaan tasahud akhir. Bacaan tasahud akhir ini dimulai dengan lafal at-tahiyat sampai syahadat. Ar-rabi'ah asyarah, sedangkan yang ke-14, al-qu'udu fihi, yaitu duduknya tahiyat akhir. Harus kita bedakan, yang pertama adalah bacaannya, yang kedua adalah duduknya. Ini adalah hukumnya wajib fit tasahudil akhir, pada tasahud akhir, sedangkan tasahud awal hukumnya adalah sunnah muakkad. Al-khamisah asyara, yang ke-15, as-sholatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan rukun yang selanjutnya ke-15 adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad fihi, di dalam ketika tasahud akhir. Setelah membaca tasahud, kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat. Asadiyah asyara, yang ke-16, assalamu, yaitu mengucapkan salam, bukan gerakan menggelengkan kepala ke kanan dan ke kiri, melainkan ucapan kalimat salam. Menggerakkan kepala dan ke kiri ke kanan itu hukumnya sunnah, yang wajib adalah kalimat salam, assalamualaikum warahmatullah. Minimal kalimat salam itu assalamualaikum, dan sempurnanya adalah assalamualaikum warahmatullah.
Dan yang terakhir as-sabi'a asyarah, yang ke-17 at-tartibu, tertib berurutan, tidak loncat tapi mulai dari takbiratul ihram, qiraatul Fatihah dan seterusnya itu hendaknya berurutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.